Bagaimana sih proses replikasi DNA secara lebih rincinya? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita akan membahas proses replikasi DNA secara terperincinya ya. Adapun poin-poin yang akan kita bahas terdiri dari tahap awal replikasi, sintesis untai DNA baru, pemanjangan antiparalel, serta pengecekan dan perbaikan DNA. Pertama, kita akan membahas mengenai tahap awal replikasi DNA. Replikasi pada DNA dimulai dari tempat khusus yang disebut titik mulai replikasi atau disebut juga origin of replication, yaitu bagian DNA yang memiliki deretan nukleotida spesifik. Protein-protein yang menginisiasi replikasi DNA akan mengenali nukleotida tersebut, kemudian membuka DNA, serta menyalin DNA ke kedua arah dari setiap titik mula, sehingga membentuk gelembung replikasi. Gelembung tersebut terdapat ratusan hingga ribuan pada sel eukariota, kemudian menyatu untuk mempercepat penyalinan molekul DNA yang sangat panjang. Pada setiap ujung gelembung replikasi, terdapat wilayah yang berbentuk seperti huruf Y, yang disebut juga garpu replikasi atau replication fork. Replication fork akan terus membuka seiring dengan berlangsungnya proses replikasi DNA, hingga akhirnya menghasilkan dua molekul DNA anakan. Terdapat beberapa protein yang berpartisipasi dalam tahap pembentukan double helix. Jika replication fork kita perbesar, maka akan tampak sebagai berikut. Enzim helikase berperan dalam membuka uliran double helix di replication fork, memisahkan dua untai induk dan menjadikan keduanya menjadi cetakan atau template. Selanjutnya, protein pengikatan beruntai tunggal atau single strand binding protein berperan dalam menstabilkan untai DNA induk hingga siap menjadi cetakan. Pembukaan uliran double helix ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replication fork. Enzim topoisomerase berperan mematahkan, memuntir, dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replication fork, sehingga mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran tersebut. Kemudian, enzim primase berperan dalam menyintesis rantai RNA atau RNA primer, menggunakan untai induk DNA sebagai cetakannya. Nah, primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dalam replikasi. Setelah double helix terbuka, tahap yang kedua yaitu sintesis untai DNA baru. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai enzim DNA polimerase yang berperan dalam mengkatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida-nukleotida ke rantai yang telah ada sebelumnya. Terdapat dua macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 3 yang disingkat DNA Pol3 dan DNA polimerase 1 yang disingkat DNA Pol1. Pada sel eukariot telah ditemukan 11 DNA polimerase. Sebagian besar DNA polimerase membutuhkan primer dan untai cetakan DNA, serta nukleotida DNA komplementer untuk menyintesis untai DNA yang baru. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu DNA polimerase? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran DNA polimerase. DNA polimerase 3 menambahkan suatu nukleotida DNA ke primer RNA dan kemudian meneruskan penambahan nukleotida DNA yang komplementer dengan untai cetakan induk DNA yang sedang tumbuh. Jika gambar tersebut kita perbesar, maka akan tampak struktur nukleotida sebagai berikut. Setiap nukleotida yang ditambahkan berasal dari nukleosida trifosfat atau gula dan basa dengan 3 gugus fosfat. Ketika bergabung dengan untai DNA, 2 gugus fosfat akan hilang sebagai suatu molekul pirofosfat. Kemudian, pirofosfat akan terhidrolisis menjadi 2 molekul anorganik fosfat dan melepaskan energi untuk membantu menggerakkan reaksi polimerisasi. Reaksi ini hanya dapat terjadi pada ujung 3 aksen.
sehingga untai DNA baru hanya dapat memanjang dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Laju pemanjangan ini terjadi kira-kira 500 nukleotida per detik pada sel manusia. Wah, cepat sekali ya teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa susunan basa nitrogen pada kedua untai DNA dalam satu double helix bersifat antiparalel atau terorientasi ke arah yang berlawanan. Artinya, kedua ujung untai DNA pada double helix yaitu ujung 5 dan ujung 3 memiliki arah yang berbeda, bagaikan laju kendaraan di jalan tol dua arah. Secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Di mana garis hitam tebal menggambarkan DNA induk dan anak panah menunjukkan pembentukan arah perpanjangan DNA baru. Sehingga kedua untai baru yang terbentuk saat replikasi DNA pasti antiparalel dengan untai cetakan. Nah, selanjutnya DNA pol 3 bergabung dengan protein sliding clamp. Protein sliding clamp melingkari untai ganda yang baru disintesis bagaikan donat. Kemudian, protein sliding clamp menggerakkan DNA pol 3 di sepanjang untai cetakan DNA. Selanjutnya, DNA pol 3 akan mulai menyintesis DNA setelah primer RNA selesai dibuat. DNA pol 3 cukup menempel di untai cetakan DNA dan terus-menerus menambahkan nukleotida ke untai komplementer baru dari arah 5 aksen ke 3 aksen seiring majunya replication fork. Untai DNA yang dibuat melalui mekanisme ini disebut untai maju atau leading strand. Secara singkat, untai maju atau leading strand dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara terus-menerus searah dengan replication fork. Pada waktu yang bersamaan, untuk memperpanjang untai baru DNA pada pasangan komplementer untai DNA induk, DNA pol 3 harus bekerja ke arah yang berlawanan dengan replication fork. Mekanisme tersebut disebut untai lamban atau lagging strand. Adapun tahapan proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, enzim primase menggabungkan nukleotida-nukleotida RNA ke dalam primer. Kemudian, DNA pol 3 menambah nukleotida DNA ke primer membentuk fragmen Okazaki 1. Nah, berbeda halnya dengan leading strand. Pada lagging strand, sintesis terjadi secara tersendat-sendat sebagai rangkaian dari segmen-segmen. Segmen-segmen pada lagging strand ini disebut fragmen Okazaki. Setelah mencapai primer RNA berikutnya di sebelah kanan, DNA pol 3 ini terlepas. Setelah fragmen 2 mendapatkan primer, DNA pol 3 menambahkan nukleotida DNA hingga mencapai primer fragmen 1 dan melepaskan diri. DNA pol 1 berperan dalam menggantikan nukleotida RNA primer dengan nukleotida versi DNA. Menambahkan nukleotida satu demi satu ke ujung 3 aksen dari fragmen 2 atau fragmen Okazaki yang bersebelahan. Akan tetapi, DNA pol 1 tidak dapat menggabungkan nukleotida yang terakhir dari segmen pengganti tersebut ke nukleotida pertama pada fragmen Okazaki yang primernya baru saja digantikan. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh DNA ligase. DNA ligase membentuk ikatan di antara DNA terbaru dan DNA fragmen 1. Sehingga, untai lamban atau lagging strand di wilayah ini sekarang telah selesai. Secara singkat, untai lamban atau lagging strand dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara tersendat-sendat berlawanan arah dengan replication fork. Keempat, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengecekan dan perbaikan DNA. Meskipun kesalahan pasangan basa saat replikasi hanya 1/10 miliar nukleotida, kesalahan yang diakibatkan faktor lain bisa saja terjadi. Contohnya, diakibatkan oleh zat-zat kimia yang reaktif di lingkungan, seperti emisi radioaktif, sinar X, sinar ultraviolet, dan molekul-molekul tertentu dalam asap rokok dapat mengubah nukleotida sehingga mempengaruhi informasi genetik yang telah terkodekan. Selain itu, faktor lain seperti perubahan kimiawi yang spontan,
kesalahan replikasi, dan lain sebagainya juga dapat mengakibatkan DNA rusak atau munculnya DNA yang tidak diinginkan. Jika hal tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berbahaya. Salah satu bahayanya adalah dapat menyebabkan kanker. Nah, tahu tidak, sebagian besar sistem seluler dapat memperbaiki kerusakan DNA dengan enzim tertentu. Salah satunya adalah enzim nuklease yang dapat memotong kerusakan DNA. Berikut ini adalah salah satu perbaikan DNA dengan pemotongan nukleotida oleh enzim nuklease pada kerusakan yang disebut dimertimin. Dimertimin adalah kerusakan pada DNA kulit akibat sinar ultraviolet sehingga terjadi tautan kovalen basa timin yang bersebelahan pada seuntai DNA. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dimertimin menekuk molekul DNA. Kemudian, enzim nuklease memotong untai DNA yang rusak di 2 titik dan bagian yang rusak kemudian dibuang. Selanjutnya, perbaikan dilakukan oleh DNA polimerase dengan cara mengisi nukleotida-nukleotida yang hilang. Akhirnya, DNA ligase menyegel ujung bebas DNA baru ke DNA lama sehingga membuat untai menjadi utuh. Demikianlah penjelasan mengenai replikasi DNA. Jadi, setiap sel tubuh manusia bisa memiliki 6 miliar pasang basa nitrogen berkat kemampuan replikasi DNA. Masih ingatkah kamu protein atau enzim apa saja yang terlibat dalam replikasi DNA? Berikut ini adalah rangkuman protein-protein yang terlibat dalam proses replikasi DNA beserta fungsinya.